本気でやれば5分ですよ。ナルコムバスディアコルス、ほら1点まで公式か。すごいドリブルまで、さらにはお手玉。それHalo halo halo, bagaimana nih Storyman? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, di sini admin mau membahas sebuah anime yang berjudul Martial, bercerita tentang dunia sihir, namun MC kita tidak mempunyai sihir sedikit pun. Bagaimana kelanjutannya? Cus, mari kita masuk ke animenya. Oh, anjing baru aja pertama anjing. Di awal film kita pun diceritakan jika di dunia ini orang-orang menggunakan sihir untuk kehidupan sehari-hari. Bahkan status orang pun bisa begitu dihormati dan disegani jika mempunyai sihir yang begitu kuat. Berbagai macam binatang sihir pula dan serta binatang kuno seperti naga sudah dianggap sebagai binatang normal seperti biasa. Kemudian kita diperlihatkan dengan MC dalam cerita ini bernama Mas, di mana dia setiap hari melatih keras fisiknya karena dia tidak memiliki mana sihir sama sekali. 当たり前のように魔法が日常にある世界。この世界とは相反する存在のその深い深い森の中。Lain sisi pun kita diperlihatkan dengan seorang kakek yang bernama Regro yang sudah bertahun-tahun lamanya mengasingkan diri dari kota, di mana Regro adalah orang tua angkat dari Marcel, dan kehidupan Regro selalu dipenuhi dengan rasa stres setiap harinya, karena kekuatan Masu yang berlebihan itu menimbulkan kerusakan di setiap rumah. ごめんじいちゃん、直すよ。だからなんとかしようとして。結果的に壊してっけどね。なんでドア壊して入ってきてんだマッシュ。え、なんて？それを一度やめろ。うわー、ムキすっげえ素直なんじゃよな毎回。いやMasyu yang bertanya kepada Regro kenapa dia disuruh latihan fisik mulu tanpa diperbolehkan pergi ke kota. Regro pun hanya bisa terdiam sambil berkata di dalam hatinya, jika Masyu ketahuan tidak mempunyai kekuatan sihir oleh pihak berwajib maka dia akan dibunuh, karena sejak ratusan tahun lalu orang-orang yang menganggap siapa yang tidak memiliki sihir dianggap aib. 他の人と違って魔法が全く使えないのもそのせい。なんで筋トレばっかり？ねえじいちゃん、ずっと気になってたんだけど。マッシュ、今日のメニューはこなしたのか？もちろん。Regro yang ingin pergi ke kota sebentar untuk membeli persediaan makanan, Regro pun melarang Marshu untuk pergi ke kota seorang diri. Kali ini Marshu pun mengabaikan larangan Regro dan pergi ke kota sana karena dia ingin membeli roti isi krim. Di mana Marshu terheran-heran karena manusia di sana begitu malas sekali. Karena seharusnya mereka bisa melakukan setiap kegiatan itu tanpa menggunakan sihir sedikit pun. Maho. Masyu yang akan membeli roti di sana dengan beberapa uang koinnya itu yang tidak sengaja pada bengkok akibat dia genggam begitu kuat. Pemilik warung pun dibuat tercengang dengan kekuatan Masyu yang mampu mengembalikan setiap bengkokan di setiap koinnya itu. Hingga akhirnya ketahuan jika dia tidak memiliki sihir sama sekali, karena dia tidak memiliki tanda sihir di bagian wajahnya itu. Madari, Beberapa waktu, Masyu pun tidak sengaja menabrak seorang petugas keamanan yang mabuk-mabukan di jalan. Ia pun terlihat kesal dengan petugas keamanan tersebut karena bisa-bisanya dia mabuk-mabukan di siang hari. Pada akhirnya Masyu pun merobek pakaian dan membuat petugas tersebut malu. Namun pihak keamanan bernama Brad pun datang dan berniat menangkap Masyu karena mendapatkan laporan jika di sana Masyu tidak memiliki sihir sama sekali. Dan saat bersama itu, Regro pun datang untuk membawa Masyu pergi dari situ.
Sesampainya Regro membawa Masyu pulang, dia pun memarahi Masyu jika tindakannya itu bisa membahayakan nyawanya. Namun dengan polosnya Masyu pun meminta maaf. Dia pun dihukum oleh Regro untuk mengulangi latihannya hari ini karena ia telah melanggar larangannya tadi. 本気でやれば5分ですよこんなもの。 Waktu saat Masyu pergi berlatih, Brando pun datang untuk mencarinya. Ia berhasil menemukan rumah karena sihir pelacaknya itu, di mana Brando yang bertanya kepada Regro kemanakah Masyu berada. Regro pun tak mau memberitahunya keberadaan Masyu karena dia adalah keluarga satu-satunya. Namun Brando berjanji tak akan melaporkan Regro sebagai tersangka kepada atasannya nanti. Jika Regro mau bekerja sama, di mana hukum di dunia sana tidak ada manusia dengan kekuatan sihir, maka harus dihukum mati, dan yang melindunginya juga karena ia telah menghalangi pihak-pihak berwajib. かくまうなんざ立派な犯罪だぞじいさん。ガキはどこにいる？生きるためのな、社会を回すため必要な犠牲だ。この使えない下賤な血を徹底的に間引いてきたから。有史以来この世界で魔法が栄え続けている。 Regro yang tak bisa berbuat apa-apa karena kekuatan sihirnya berada jauh di level Brando. Kita pun diperlihatkan dengan masa lalu Regro yang tidak diterima oleh orang-orang di sana karena kekuatan sihir yang sedikit itu. Bahkan orang tuanya menganggap Regro adalah aib, hingga pada akhirnya Regro pun dewasa dan ingin bunuh diri dengan cara melompat dari gedung. Regro pun menemukan Masyu yang ditelantarkan di sana karena tak memiliki sihir, di mana Regro pun mengurungkan niatnya tersebut dan memutuskan untuk membesarkan Masyu jauh dari perkotaan. Setelah flashback selesai, Brando pun berniat menghabisi Regro di sana. Namun Masyu datang tepat waktu setelah selesai latihan. Mereka tercengang oleh kekuatan fisik Masyu yang mampu menangkis sihir kuat yang dilontarkan. Oh お前ら全員地獄行き。ごめんじいちゃん、わがまま言って。僕にとって一人しかいない。なぜ逃げなかったマッシュ。家族だから。3秒で片付けてやるよ。ブラッドさんは以前魔法局の警備隊にいたんだぞ。魔法も使えねえのにどうやって俺とやり合う気だ？だがこれはどうかな。なかなかやるじゃねえかガキが。そんなバカな。今の魔法、ドラゴンを追い払ったやつ。魔法ってあんなビタンってなるもんなの？叩き落としたビタンってナルコムパスをあのガキ。今ナルコムパスディアコルス。あの魔力の質量、心一体まで壊す気か。すごいドリブルまで。さらにはお手玉。それこいつ魔法が使えたのか。じいちゃん、杖借りるよ。このガキ完全に舐めてやがる。次、僕の家族に手出ししたら殺すぞ。初めて見た魔法の杖をそうやって使うやつ。 Melihat bagaimana kuatnya fisik Masyu yang berhasil menangkis sihir kuatnya Brando hanya dengan menggunakan tangan kosong saja, Brando pun menawarkan kesempatan kepada Masyu jika dia bisa menjadi murid pilihan akademi sihir di sana dan menduduki posisi puncak, yang mana pihak akademi itu akan memberikan penghargaan sebagai murid jenius dan berbakat yang dipilih Tuhan untuk menjadi pelindung kota itu. Sekaligus orang-orang akan mengakui keberadaannya. それに選ばれりゃ神が認めたってことだ。それに選ばれろ。魔法学校へ行ってな、
神に選ばれし者として崇める神格者ってもんがある。俺の頼みを聞いてくれりゃてめえもジジイも見逃してやる。 Brando berkata jika Masyu mampu meraih posisi itu, maka dia tidak akan melaporkan kejadian di sana kepada atasannya. Dan sebagai gantinya, Masyu harus memberikan sebagai dampak popularitasnya nanti kepada Brando, agar Brando bisa hidup enak dari popularitas tersebut. Mendengar perkataan Brando, tak ada masalahnya untuk dicoba. Masyu pun menerima tawaran tersebut tanpa pikir panjang. Saat Masyu pergi untuk mendaftarkan diri di Akademi Sihir, film pun bersambung.